Masyarakat dikejutkan dengan salah satu skandal besar dalam sejarah Indonesia. Mega korupsi Pertamina, sebuah jaringan kejahatan yang terstruktur, melibatkan triliunan rupiah uang negara dan orang-orang berkuasa di balik layar. Bagaimana bisa perusahaan energi terbesar milik negara terjebak dalam pusaran korupsi yang begitu dalam? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Berikut penjelasan selengkapnya. Pertamina, perusahaan energi milik negara yang mengelola cadangan minyak dan gas Indonesia, seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi. Namun di balik layar, serangkaian kasus korupsi terstruktur mulai terungkap. Mulai dari kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pertamina periode 2011-2014, kemudian korupsi digitalisasi PT Pertamina Persero tahun 2018-2023, hingga kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina 2008-2023. Dalam skandal korupsi tersebut, PT Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blend atau dioplos di depo storage menjadi Pertamax. Kerugian negara pada tahun 2023 akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Berdasar perhitungan sementara, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat korupsi tersebut. Tapi, bagaimana skandal ini bisa terstruktur begitu rapi? Modus operandi korupsi di Pertamina terbilang canggih, mulai dari markup anggaran proyek, pengadaan impor BBM, hingga pemberian suap untuk memperlancar transaksi. Beberapa proyek strategis yang seharusnya memperkuat ketahanan energi nasional justru jadi ladang basah bagi para koruptor. Ini bukan sekadar ulah oknum. Ada indikasi atau dugaan kuat keterlibatan orang-orang penting, bahkan hingga pejabat tinggi. Beberapa nama mulai mencuat dari petinggi Pertamina hingga pengusaha yang menjadi tersangka kasus korupsi. Tetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka, dan penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan. Berdasarkan ketetapan yang dibacakan Kejagung, 7 nama muncul sebagai tersangka. Namun nama-nama lain yang berpotensi juga tak luput dari pemeriksaan. Tidak hanya itu, sejumlah politisi juga diduga ikut terlibat, memperkuat dugaan bahwa ini adalah skandal yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dana hasil korupsi ini bahkan diduga mengalir hingga ke luar negeri, disamarkan lewat perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Dampak dari mega korupsi ini sangat nyata. Mulai dari kenaikan harga BBM, mandeknya pembangunan kilang minyak, hingga beban hutang yang harus ditanggung oleh rakyat. Akibatnya, rakyat yang harus membayar mahal, sementara para koruptor hidup mewah di balik jeruji hukum yang longgar. Mampukah skandal ini benar-benar terungkap hingga ke akar-akarnya? Atau justru akan berakhir seperti kasus-kasus besar sebelumnya, lenyap ditelan waktu dan kepentingan? Skandal ini bukan sekadar masalah Pertamina. Ini adalah gambaran betapa korupsi telah mengakar dalam sistem kita. Dibutuhkan peran semua pihak, terutama penegak hukum dalam menyelesaikan mega skandal ini. Apakah menurut kalian skandal ini bisa tuntas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya.